Setiap orang bisa memuji Anda, tapi gak semua orang bisa menegur Anda. Saya buktikan, coba Anda puji dengan orang sebelah saudara, pasti saudara berani puji. Coba Anda tegur orang di sebelah saudara, pasti Anda gak berani. Kenapa? Untuk menegur dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. Karena waktu menegur, dia harus menggunakan kata-kata yang tepat, bahasa yang tepat, di tempat yang tepat, dengan hati yang tepat. Sebab kata-kata yang tepat, tempat yang tepat, disampaikan dengan tidak tepat, dia akan pernah diterima dengan lapang hati. Jadi kalau Anda tahu sedikit orang yang berani kasih masukan buat saudara di DM atau di email, hargai. Kalau ada orang tuamu, temanmu, saudara kandungmu, pasangan hidupmu berani menegur kamu, hargai. Ini sebuah prinsip. Waktu Anda mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipuji depan umum. Tapi waktu Anda tidak mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipermalukan di depan umum. Kalau saudara senang dalam sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema kepemimpinan pembapaan. Kepemimpinan pembapaan adalah kepemimpinan yang memiliki hati Bapa. Dan kepemimpinan pembapaan adalah kepemimpinan gaya Kristus sendiri. Jadi kalau saudara mau berhasil, saudara perlu mengikuti gaya kepemimpinan Kristus. Saya mau beritahu kepada saudara, lakukanlah apa yang Tuhan lakukan. Kerjakanlah apa yang Tuhan katakan. Ketika Anda mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia. Begitu kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan, yang Tuhan tidak pernah kerjakan, maka kita jauh daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia ditentukan bukan dari kita ngemis-ngemis sama Tuhan. Tapi kasih karunia ditentukan apakah saudara sedang melakukan apa yang Bapak katakan atau Bapak kerjakan. Ketika Anda belajar tentang kepemimpinan pembapaan, maka saudara sedang melakukan apa yang Yesus kerjakan. Saudara sedang melakukan apa yang Yesus katakan, yang saya percaya Tuhan akan menolong saudara dalam kepemimpinanmu menjadi pemimpin yang berhasil. Ironisnya saudaraku, di dunia ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Karena banyak pemimpin yang korup dan mementingkan diri sendiri. Karena banyak pemimpin yang otoriter dan menindas bawahannya demi keuntungan pribadinya. Karena banyak pemimpin yang absen dan tidak bertanggung jawab. Karena banyak pemimpin yang mencari popularitas dan tidak memikirkan perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan ironisnya, di dunia ini sedang krisis figur Bapa, di mana ayah hadir secara fisik tapi absen secara emosional. Ayah hanya cuma menjadi mesin ATM dan tidak mengajarkan tentang kebenaran. Tidak sabar untuk mereka-mereka yang sulit untuk berubah. Ayah kasar dan menyakiti. Ayah tidak menjadi teladan bagi anak-anak yang dimilikinya. Dan ketahuilah, kehadiran ayah sangat penting bagi seorang anak. Kehadiran pemimpin sangat penting bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat sebuah realitas, sebuah fakta-fakta yang mengejutkan, bahwa ternyata ketiadaan ayah menyebabkan seorang anak hidup menjadi sangat liar. Tanpa Bapa berhubungan erat dengan mimpi buruk masyarakat seperti anak remaja yang membawa pistol dan gadis remaja dengan bayi. 46% keluarga dengan anak yang dipimpin oleh seorang ibu saja hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan keluarga yang lengkap. Ayah dan ibunya hanya 8%. 43% dari orang yang ada di penjara dinyatakan hidup dan bertumbuh dalam keluarga tanpa ayah. Tanpa ayah dapat dipastikan sebagai penyebab utama aktivitas kriminal dalam kehidupan anak muda. Pakar sosiologi sekarang telah menghubungkan ketiadaan ayah menyebabkan anak jadi drop out dari sekolah, university, jobless, kecanduan obat bunuh diri, atau target dari pelecehan seksual. Penelitian dari Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa gadis remaja berkulit putih yang hidup
dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung untuk memiliki hubungan seks sebelum nikah dibandingkan mereka yang hidup dengan keluarga yang lengkap. Suatu studi yang dilakukan oleh 1.337 dokter kesehatan yang tamat dari Universitas Johns Hopkins antara tahun 1948 dan tahun 1964 menemukan bahwa ketidakdekatan dengan orang tua, terutama dengan ayah, adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganas, penyakit mental, dan bunuh diri. Wah. Ketiadaan ayah menyebabkan Anda bukan cuma sekedar jatuh dalam seks bebas dan kekerasan, ternyata menyebabkan penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganas, dan penyakit mental. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan anakmu sehat, Anda perlu hadir di dalam hidup mereka. Anda perlu menjadi teman dalam hidup mereka. Kalau tidak, maka anakmu akan hidup dalam sakit penyakit yang membahayakan. Tapi yang menarik, kabar baik saudaraku, ketika ayah hadir, Dr. Martin Datz menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Jadi jangan salahkan anak kita kenapa nggak naik kelas, kenapa dia nggak pintar, kenapa dia malas. Kenapa? Karena ayah nggak hadir. Kehadiran ayah di meja makan menyebabkan anak semangat dalam belajar. Ternyata ayah adalah kunci untuk dosa dan kunci solusi bebas dari dosa. Sekali lagi, ayah atau bapak adalah kunci seseorang untuk hidup dalam dosa dan kunci seseorang untuk hidup bebas dari dosa. Mungkin Anda berkata, kok bisa? Ayah menentukan seseorang hidup dalam dosa dan bebas dalam dosa. Mari saya buktikan kronologis. Pertama, hadirnya dosa di dunia ini disebabkan karena manusia merasa atau menyatakan independen dengan Bapa di surga. Sekali lagi saya ulangi. Dosa hadir di dunia ini disebabkan karena manusia menyatakan independen dari Bapa di surga. Menyatakan bahwa saya nggak perlu Tuhan, saya nggak perlu Bapa. Yang mengakibatkan akhirnya dosa hadir. Seandainya Adam dan Hawa tetap merasa bergantung kepada Bapa di surga, merasa butuh Bapa di surga, merasa bahwa dia perlu dimentor sama Bapa di surga, pasti dosa nggak perlu hadir. Hal yang sama dengan anak dan orang di bawah kita. Kalau Anda mau lihat mereka hidup dalam kekudusan, berkualitas, berprestasi, maka Anda perlu jadi ayah untuk anak-anakmu. Sebab ketidakhadiranmu menyebabkan anak-anakmu hidup dalam dosa. Tapi kehadiranmu menyebabkan anak-anakmu bisa bebas dari dosa. Mungkin Anda kok bisa demikian? Karena ayah punya peranan yang penting. Mari kita lihat definisi ayah. Definisi bapa. Dalam bahasa asli kata bapa berasal dari bahasa Ibrani abah. Kalau orang Sunda memanggil bapa itu abah. Yang artinya adalah sumber atau pemelihara. Sama dengan bahasa Yunani. Kata bapa dalam bahasa Yunani yaitu pater. Yang artinya adalah sumber, pemelihara atau pendukung. Sedangkan anak artinya diambil dari sumber. Anak artinya berasal dari sumber. Berarti kalau bapaknya kudus, anaknya kudus. Kalau bapaknya berkualitas, anaknya berkualitas. Kalau bapaknya berprestasi, anaknya berprestasi. Kalau bapaknya malas, anaknya malas. Kalau bapaknya negatif, anaknya negatif. Kalau bapaknya cemburuan, anaknya cemburuan. Karena anak berasal dari sumber. Tapi kita bersyukur, kita punya Bapa yang sempurna.
Mungkin bapakmu bukan bapak yang sempurna. Bapakmu bapak yang penuh dengan cacat dalam hidupmu. Tapi ketika Anda punya bapak sorgawi, itu sebabnya saya senang Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami yang di surga. Berarti kita punya mentor, yaitu Bapa di surga. Kita nggak fatherless. Kita nggak sampai jadi anak yatim atau piatu. Kita masih punya Bapa di surga yang bisa menolong kita agar kita bisa lebih baik dari orang tua kita. Jadi jangan berpikir begini, orang tua saya bercerai, nanti kalau saya menikah, saya juga bisa bercerai. Hei, kalau kamu tahu bahwa bapakmu tidak sempurna, tapi kemudian kamu tetap hormat sama bapakmu, dan kemudian kamu dimentor sama bapak di surga dan bapak rohani yang ada di dunia ini, saya meyakinkan bahwa Anda tidak akan bercerai. Kalau bapakmu pernah masuk penjara, saya meyakinkan ketika Anda dimentor, tidak merasa independen sama bapak di surga, maka Anda tidak akan pernah masuk penjara. Dan yang menarik sekali, ternyata fungsi bapak tidak bergantung dengan gender atau tidak bergantung dengan umur. Fungsi Bapa tidak bergantung kepada gender dan tidak bergantung sama umur. Artinya, sekalipun Anda wanita, Anda bisa membapai. Sekalipun Anda masih kecil, sekalipun Anda masih muda, Anda juga bisa membapai. Sekalipun Anda belum menikah, Anda juga bisa membapai. Karena fungsi Bapa tidak bergantung pada gender dan tidak bergantung kepada usia. Asal menjalankan fungsinya, maka proses pembapaan akan berjalan. Nah, kita akan belajar hari ini karena setiap kita pasti akan jadi seorang pemimpin. Dan Tuhan juga berjanji akan terus mengangkat kamu jadi kepala dan tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak kemudian, dan akan terus naik tidak menjadi turun. Asalkan kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, kita akan belajar suatu ketika Anda jadi pemimpin, Anda harus jadi pemimpin yang membapai. Nah, kita akan belajar pemimpin yang membapai atau pemimpin yang memiliki hati Bapa. Yang pertama, pemimpin yang melayani. Karakteristik kepemimpinan pembapaan yang pertama, pemimpin yang turun untuk melayani. Bukan pemimpin yang selalu mau dilayani. Markus pasal 10 ayat 42 sampai 44, ketika Yesus memanggil mereka atau murid-murid lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari saya ceritakan kronologis ya, di mana ketika Yesus sedang bersama dengan murid-murid, lalu datanglah Yohanes dan Yakobus yang bersaudaraan dan kemudian berkata kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa Yesus, suatu kali ketika kamu kelak ada di surga, izinkan untuk saya bersama dengan saudara kandung saya untuk duduk di sebelah kananmu dan satu sebelah kirimu. Mendengar kata-kata demikian, lalu murid-murid yang lain tidak bisa terima. Enak aja. Gue juga pengen duduk di sebelah kanan Yesus. Gue juga pengen duduk di sebelah kiri Yesus. Enak aja, gak bisa. Dan kemudian Yesus berkata, guys, membesar-membesar, menjalankan pemerintahannya dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti Yesus sedang memberitahu, enggak ada salah kamu ingin jadi terkemuka. Enggak ada salah kamu ingin jadi yang terbesar. Tapi Yesus mengajarkan cara untuk menjadi terkemuka. Cara yang benar untuk menjadi terbesar, yaitu menjadi pelayan. Menjadi hamba. Kepemimpinan bicara soal servis.
Semakin bagus servismu kepada orang-orang yang kau mentor, kepada orang di sekitarmu, semakin kamu layak jadi pemimpin. Semakin kamu gak bagus di dalam pelayananmu, semakin tidak layak kamu jadi pemimpin. Mari kita lihat makna pemimpin. Makna pemimpin yang melayani, yang pertama kepemimpin adalah pelayan atau servanthood leadership. Servant leadership, bukan dominasi. Saudara, kenapa sih Tuhan Yesus ajarkan harus seorang pemimpin yang melayani? Beda. Waktu pemimpin melayani sama pelayan yang melayani. Sama hamba yang melayani. Kalau seorang pelayan atau hamba yang melayani kita biasa. Tapi kalau seorang pemimpin tertinggi turun tangan melayani, sangat surprise. Sangat amazing. Dan sangat elegan. Sebagai contoh saudaraku. Suatu kali saya diundang sama senior pastor saya, seorang gembala sidang gereja besar, cabangnya di mana-mana, dan gereja pusatnya sangat besar. Ketika saya diundang makan di rumahnya, sambil ngobrol-ngobrol, dan kemudian dia mimpin doa. Setelah dia mimpin doa, dia yang sendokin saya daging, saya sayuran, dan sendokin nasi ke piring saya, dan bahkan juga ke piring istri saya. Saya bilang jangan, biar saya yang lebih junior yang melayani. Jangan, biar saya yang tamu yang melayani. No. Saya pastor saya, izinkan saya melayani kamu. Dan saudara tahu, waktu seorang pemimpin melayani kami sebagai juniornya, wow, itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Dan kemudian saya pulang ke rumah, saya mulai berubah konsep. Ketika saya jadi pemimpin, saya berubah konsep. Ketika saya di rumah, saya mulai melayani anak-anak, nyendokin makan. Ketika saya sedang duduk bersama-sama dengan staf, dengan supir, dengan pembantu, dengan orang-orang yang di bawah, saya sendokin mereka makan ke piring mereka. Dan kemudian mereka, jangan, please. Izinkan untuk saya melayani. Itulah yang membuat mereka sangat loyal, sangat respect. Karena pemimpin mau turun ke bawah, melayani mereka. Yang kedua, makna kepemimpinan yang melayani, kebesaran diukur dari kemampuan melayani. Kebesaran gak diukur dari fasih bicara. Kebesaran tidak diukur dari pengalaman. Kebesaran tidak diukur dari jam terbang. Tapi kebesaran diukur dari servis. Coba saya mendaratkan pemikiran saudara sebentar. Bedanya antara hotel bintang 5 dan hotel bintang 3. Apa? Servis. Pelayanan. Bukan modal. Sekalipun itu hotel punya modal yang besar untuk bikin semua yang terbaik. Baik itu kamarnya, baik itu fasilitasnya, baik itu kolam renangnya, baik itu gym. Tapi kalau servisnya berantakan, tidak akan pernah dia jadi bintang 5. Bedanya penerbangan bintang 5 sama penerbangan bintang 3 apa? Servis. Semakin baik servisnya, semakin bagus bintangnya. Hal yang sama kalau Anda mau punya perusahaan yang berbintang, kalau Anda pengen punya institusi yang berbintang, organisasi yang berbintang, atau keluarga yang berbintang, Anda perlu turun lebih dulu untuk melayani. Karena kebesaran tidak ditentukan dari modal, tapi kebesaran ditentukan dari servis. Berikutnya kepemimpinan. Yang melayani kepemimpinan yang menempatkan kepentingan orang lain lebih penting daripada dirinya. Fokusnya bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada orang lain. Bagaimana orang itu berubah? Bagaimana orang itu bertumbuh? Bagaimana orang itu bisa dipuaskan? Bagaimana orang itu bisa mengalami upgrading? Saya beritahu sama saudara, kalau saudara terus nolong orang untuk naik ke atas dari bawah, bantu orang naik ke atas dari bawah, bantu orang terus naik ke atas dari bawah, bantu orang itu naik ke atas dari bawah, maka orang-orang yang sudah naik ini, mereka akan bersama-sama dorong kamu naik ke atas, ke level yang lebih tinggi.
Tapi sebaliknya, kalau Anda jadi orang yang selalu dorong turun ke bawah, injek orang turun ke bawah, tikam orang itu ke bawah, sikut orang itu ke bawah. Orang-orang yang di bawah itu memang jatuh, tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka cari waktu kapan bisa pegang tanganmu atau kakimu dan tarik ke bawah. Lebih mudah untuk tarik orang dari atas ke bawah daripada tarik orang dari bawah ke atas. Makanya jangan pernah berpikir untuk saudara injek orang, tekan orang untuk kepentinganmu. Yang saudara perlu lakukan adalah dorong orang naik, dorong orang naik, dorong orang bertumbuh, dorong orang maju. Nanti begitu mereka maju, mereka mendorong kamu terus naik ke atas. Makanya kenapa pemimpin yang melayani terus naik dan tidak menjadi turun? Karena terus disupport sama orang-orang di bawah. Dia bukan jadi kereta lokomotif yang tarik dari gerbong paling depan, tapi jadi kereta Shinkansen. Setiap gerbong menarik diri, makanya kecepatan kereta Shinkansen jauh lebih cepat daripada kereta lokomotif. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan pembapaan, pemimpin sebagai teladan. Example leadership. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rupanya pembapaan adalah pemimpin yang bisa memberi teladan dalam 5 hal. Yang pertama, memberi teladan dalam perkataan. Perkataan yang membangun atau perkataan yang menjatuhkan. Perkataan yang selalu bersungut-sungut atau perkataan yang selalu bersyukur. Perkataan yang selalu ngomongin orang atau perkataan yang selalu membangun orang. Perkataan yang berkualitas atau perkataan yang sia-sia. Coba dianalisa. Dari Januari sampai November ini perkataanmu bagaimana? Seorang pemimpin pembapaan, kalau Anda mau jadi pemimpin yang berhasil, jadilah pemimpin seperti Tuhan Yesus yang membapai dengan cara apa? Teladan dalam perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Bagaimana tingkah lakumu selama ini jadi batu sandungan atau jadi berkat? Selama ini tingkah laku menginspirasi atau justru menyakiti? Berikutnya yang ketiga, Anda perlu jadi teladan dalam apa? Kasih. Apakah kasihmu terlihat terpancar atau kepahitanmu yang terlihat terpancar? Berikutnya kesetiaan. Apakah kesetiaanmu terbukti atau kamu tipe orang yang ingkar janji? Kamu tipe orang yang suka mengkhianati? Kamu tipe orang yang selalu melukai orang lain? Yang kelima, seorang pemimpin harus memberi teladan dalam kesucian. Apakah kamu punya kesucian atau hidup dalam kenajisan? Pemimpin, saudaraku, semakin dia suci, semakin dia respect. Minta maaf, semakin dia gak suci, semakin dia ada respect. Ini dia. Saya kasih tahu saudara-saudara sebuah survei. Sebuah organisasi jatuh, terjun bebas dari jemaat yang banyak atau staf yang banyak, keuangan yang banyak, nama yang terkenal, jatuh, terjun bebas, disebabkan karena skandal. Tapi sebuah organisasi jatuh pelan-pelan, turun pelan-pelan, keuangannya turun, stafnya berkurang, makin pergi, jemaatnya berkurang disebabkan karena masalah keuangan. Kalau masalah keuangan tinggal betulin aja. Jangan kamu pegang uang, orang lain yang pegang uang, maka dia naik lagi. Tapi kalau udah urusan skandal, kamu cacat seumur hidup. Sorry to say, sendal bekas masih bisa dipakai orang lain. Tapi hamba Tuhan bekas, gak ada yang mau pakai. Makanya pikir baik-baik sebelum kamu melakukan sesuatu yang mentoleransikan kesucianmu. Makna pemimpin sebagai teladan, pertama, memimpin melalui keteladanan hidup. Because your
action speak louder than your word. Perbuatanmu itu lebih berbicara keras daripada kata-katamu. Orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tapi orang tidak akan pernah lupa apa yang kamu perbuat. Sebagai contoh, saya tanya sama saudara, masih ingat khotbah Pastor Henny minggu lalu di jam yang sama? Pasti nggak ingat. Tapi perbuatan Pastor Henny pasti saudara nggak akan lupakan. Saya ingat sekali saudaraku, waktu saya di Australia tahun 96, saya merintis gereja. Kemudian gereja berkembang, sampai kemudian tahun 98 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang menyebabkan banyak sekali orang tua yang tidak bisa lagi support kuliah anak-anaknya di Australia. Sehingga ditariknya untuk kembali ke Indonesia. Tapi ada beberapa yang tidak mau pulang, yang tetap mau melanjutkan studinya, gak mau berhenti di tengah jalan dengan bersusah payah untuk cari kerja. Nah, suatu kali ada satu anak muda yang dimana ketika dia datang ke gereja, dia pulang udah pada bubar, dia sendiri di depan pintu gereja. Kemudian ketika saya samperin, saya tanya, kenapa kamu gak pulang? Iya, saya bingung bagaimana saya pulang karena rumah saya jauh dan saya harus pakai bus. Saya gak punya uang untuk naik bus. Saya bilang, ya ampun, kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Langsung saya buka dompet, saya kasih $50 Australia. Dan kemudian, jangan-jangan, it's okay, pakai ini untuk kamu bisa makan. Dan kemudian pulang pakai bus. Dan kemudian bisa kamu pakai untuk kerja besok, beraktivitas. Gak apa-apa ya kok Jojo, it's okay, ambil. Kemudian saya lupa kejadian itu di tahun 98. 2008 saya di Indonesia. Saya sedang melayani di Indonesia, tiba-tiba ada seorang anak muda yang messenger saya di Facebook dan berkata, kok Jojo masih ingat saya? Saya kemudian coba lihat profilnya di Facebook itu. Saya baru ngerti, yes, saya masih ingat kamu. Kenapa kamu jadi gemuk seperti ini? Dia bilang, puji Tuhan, saya udah sukses kok Jojo. Izinkan saya ngundang makan. Boleh. Boleh. Dan kemudian dia undang saya di Grand Hyatt. Saya bilang, kok bisa kamu mendadak kaya raya? Undang saya di Grand Hyatt. Dan kemudian ketika saya ketemu sama dia ceritakan, kok Jojo masih ingat gak? Yang mana? Waktu saya pulang gereja, saya bingung. Saya mau pulang bagaimana karena gak ada uang untuk naik bus atau naik taksi. Lalu tiba-tiba kok Jojo keluarkan uang di dompet, kasih $50. Dari situ saya pakai untuk makan, saya pakai pulang ke rumah, saya pakai besok pakai kerja, dan kemudian saya bisa kuliah, selesaikan kuliah saya jadi fashion designer. Dan sekarang saya jadi fashion designer di Indonesia. Dan saya berhasil sekarang Ko Jojo, dan saya gak pernah lupa apa yang Anda lakukan pada saya. Saya bilang, saya lupa gak ingat saya pernah kasih kamu sesuatu. Dan dia berkata gini, izinkan untuk saya support tangan pengharapan. Karena Ko Jojo telah berbuat sesuatu buat hidup saya, membuat saya kuliah lulus dengan yang terbaik. Wow, your action speak louder than your word. Perbuatan Anda lebih banyak berbicara daripada pandai berkata-kata. Yang ketiga, karakteristik kepemimpinan pembapaan. Pemimpin yang menaruh kasih setiap waktu. Bukan pemimpin yang kadang-kadang menaruh kasih. Tapi pemimpin yang memberi kasih setiap waktu. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, untuk jadi seorang pemimpin Anda harus pintar-pintar pakai topi. Di kerjaan memang benar Anda seorang pemimpin. Tapi keluar dari pekerjaan harus pintar pakai topi jadi sahabat. Karena bawahanmu tidak akan pernah bisa open. Bawahanmu tidak akan pernah bisa berubah kalau kamu pasti pakai topi kepemimpinan. Kamu harus rubah pakai topi pembapaan atau sahabat. Dan dikatakan oleh Alkitab,
seorang sahabat, menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan kaya raya, bukan menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Gampang buat siapa saja bergaul sama Anda ketika Anda kaya raya. Gampang buat siapa saja bergaul sama Anda ketika Anda tuh menguntungkan temanmu. Gampang buat siapa saja bersahabat, berteman, bahkan juga menjadi pacarmu kalau kamu tuh menguntungkannya. Lalu bagaimana ketika kamu bangkrut? Bagaimana ketika kamu menegur? Bagaimana ketika kamu melukai? Apakah dia tetap bisa jadi sahabat atau tidak? Persahabatan diuji bukan pada waktu ada di atas. Persahabatan diuji ketika kita ada di bawah. Terbukti COVID-19 sedang memfilter siapa sahabat kita dan siapa bukan sahabat kita. Ketika COVID-19 saya kehilangan pekerjaan karena saya seorang pembicara bersama istri saya. Nggak ada orang yang mau kontak saya. Saya kontak dia, di reject. Saya kemudian kontak dia, SMS dia, nggak dibalas. Kemudian di read juga sebentar. Dan kemudian nggak dibalas. Tapi Alkitab mengatakan, seorang saudara dalam kesukaran. Yesus menceritakan, sulit sekali untuk kita bisa mendapatkan seorang saudara dalam kesukaran. Kebanyakan kita bisa mendapat seorang saudara dalam keadaan happy. Tapi saudaraku, langkah untuk kita bisa mendapatkan seorang saudara dalam kesukaran. Dan terbukti Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang anak bungsu yang datang sama ayahnya di Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 32, di mana ada seorang anak meminta warisan kepada ayahnya, nangis-nangis, guling-guling di lantai sampai kemudian bikin malu tetangga. Ayahnya berikan juga tuh warisan. Dia pergi jauh di negeri asing karena dia banyak hartanya, banyak temannya. Karena dia banyak hartanya, banyak pacarnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia jatuh miskin, teman-temannya mulai tinggalin dia. Pacarnya mulai putusin. Lalu kemudian tinggallah dia sebatang kara. Gak punya pekerjaan, gak bisa makan. Dia bekerja di peternakan babi. Dia harus kasih makan babi. Saking laparnya gak punya uang, dia ambil itu ampas babi, dia makan. Ketahuan sama CCTV. Kemudian pemiliknya datang, gampar muka anak muda ini. Gua bayar kamu untuk kasih makan hewanku, bukan gua bayar lu untuk lu makan sendiri. Kemudian dia berpikir, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan di sini aku tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, sekalipun aku gak dijadikan anak, sekalipun aku dijadikan pegawai, jauh lebih layak daripada di tempat ini. Dan ketika dia pulang ke rumah dalam keadaan baju combang-camping seperti seorang gembel, kemudian menarik saudaraku, ayahnya lihat dari jauh, lari dan peluk anak ini dan berkata, I love you my son, we are so glad you are back. Diberikan cincin baru, jubah baru, pesta. Tahukah saudara? Seorang sahabat jarang kita temukan di luar rumah, tapi seorang sahabat seringkali kita temukan di dalam rumah. Firman Tuhan hari ini dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 sedang memberikan kepada kita pandangan, beri nilai tambah sama keluargamu. Kenapa? Pada akhirnya waktu kamu jatuh sakit, di ranjangmu di rumah, yang ngurusin kamu 24 jam sampai kotoranmu dibersihkan, itu bukan temanmu. Temanmu cuma datang sekali untuk doain, temanmu cuma datang kasih makanan, temanmu cuma datang kasih bingkisan. Tapi yang ngurus kamu 24 jam 7 hari sampai kurang-kurang tidur, itu siapa? Keluargamu. Ya, hargai keluargamu. Karena mereka ada teman, pewaris sampai akhir hidupmu. Mereka selalu menaruh kasih setiap waktu. Keempat, yang terakhir, karakteristik daripada kepemimpinan pembapaan, pemimpin yang berani berbicara dan bukan membicarakan di belakangnya. Pemimpin yang berani berbicara dan bukan membicarakan di belakang. Seorang pemimpin yang sejati adalah seorang pemimpin yang berani menegur dengan kasih,
bukan membicarakan dari belakang. Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata, lebih baik teguran yang keras daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan sedang memberitahu kepada kita, hey, beri nilai tambah kepada mereka yang berani menegur kamu secara keras daripada mereka yang tidak berani menegur kamu secara keras. Kenapa? Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji Anda, tapi gak semua orang bisa menegur Anda. Saya buktikan. Coba Anda puji dengan orang sebelah saudara, pasti saudara berani puji. Coba Anda tegur orang di sebelah saudara, pasti Anda gak berani. Kenapa? Untuk menegur dibutuhkan keberanian tingkat tinggi. 2, untuk menegur dibutuhkan kecerdasan tingkat tinggi. Karena waktu menegur, dia harus menggunakan kata-kata yang tepat, bahasa yang tepat, di tempat yang tepat, dengan hati yang tepat. Sebab kata-kata yang tepat, tempat yang tepat, disampaikan dengan tidak tepat, tidak akan diterima di lapang hati. Dia akan pernah diterima dengan lapang hati. Jadi kalau Anda tahu sedikit orang yang berani kasih masukan buat saudara di DM atau di email, hargai. Value. Kalau ada orang tuamu, temanmu, saudara kandungmu, pasangan hidupmu berani menegur kamu, hargai. Karena gak banyak orang yang berani menegur kamu. Setiap orang berani memuji kamu. Dan ingat, ini menarik saudaraku, ternyata teguran itu seperti cermin buat hidup kita. Teguran itu seperti cermin buat kita. Cermin itu gak mungkin bisa bohong, guys. Cermin itu merefleksikan siapa yang ada di depannya. Kalau ada kotoran di hidung, dia beritahu. Kalau ada salah di rambut, dia beritahu. Kalau ada cacat, dia beritahu. Dan kita gak mungkin berkata kepada cermin, hey, kenapa hidup lu selalu koreksi gue? Mulai hari ini, gue kepahitan sama lu. Gue gak mau lihat cermin lagi. Apa yang terjadi kalau saya gak lihat cermin, saudaraku? Tadi pagi, saya langsung pakai pakaian. Saya langsung pakai gel. Saya langsung berkhotbah di depan saudara semua. Maka mata ratusan di tempat ini mulai mengkerucut di bawah hidung saya. Ini pendeta boleh semangat, tapi sayang upilan. Saya kasih tahu, cermin sedang mengkoreksi kita secara pribadi. Agar kita jangan dipermalukan di depan umum. Berarti ini sebuah prinsip. Waktu Anda mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipuji di depan umum. Tapi waktu Anda tidak mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipermalukan di depan umum. Pilihan 2. Anda mau dipuji di depan umum, atau Anda mau dipermalukan di depan umum. Tinggal Anda, apakah Anda mau dikoreksi secara pribadi, atau tidak mau dikoreksi secara pribadi. Suatu kali ketika saya khotbah, di depan ribuan orang, saya bawa istri saya pada waktu itu. Orang ketawa, orang diberkati. Selesai ibadah, satu-satu samperin saya berkata, terima kasih Pastor Jojo, it was blessed, it was inspired, it was fun. Ratusan orang, ribuan mungkin berkata, thank you. Tapi kemudian, saya lihat istri saya diam. Gak ada senyuman sama sekali. Lalu kemudian kita masuk mobil, dia diam. Hawa hadiratnya berbeda. Mulai ada tekanan turun di hati saya. Lalu kemudian saya masuk mobil. Dan kemudian saya berkata, hey, kenapa kamu diam aja? Apakah ada yang salah dari yang saya sampaikan tadi? Betul. Waktu kamu khotbah tadi, kau kebanyakan joke, banyak bercanda, kamu kebanyakan gaya. Sehingga orang tidak lihat firman. Orang lihat pribadi kamu. Orang ketawa karena kamu tidak memuliakan Tuhan. Orang terpacu bukan pada firman Tuhan. Lu gak dijelaskan firman Tuhan. Tapi lu selalu menjelaskan tentang dirimu sendiri. Kamu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti saya tadi dipuji-puji, dibanding ke neraka. Pus! Jatuh berkeping-keping. Sampai saya nyetir mobil gemeteran. Ya ampun Tuhan. Rupanya saya salah benar. Ribuan jemaat tidak ada yang tahu guys. Cuma istri saya yang tahu. Cermin yang tahu. Langsung saya pulang bertobat.
Mulai hari itu saya nggak lagi bikin lucu-lucu. Saya serius sampaikan firman. Saya serius kupas firman. Saya serius harus muliakan Tuhan. Bukan orang terfokus pada diri saya, tapi orang harus terfokus pada firman dan pada Tuhan. I thank God kepada masukan-masukan. Dan saya bersyukur juga kepada saudara. Beberapa dari saudara kasih masukan-masukan. Saudaraku lewat email, lewat DM. Itu semua saya dengar. Itu semua jadi masukan dan cermin untuk memperbaiki. Sehingga saya terus bertumbuh. Saya terus diperbaharui. Saya terus disempurnakan. Kenapa? Ada cermin yang baik sama saya. Saya gak butuh pujian saudara. Karena pujian tidak akan pernah mengingkar saya. Yang mengingkar saya ketika saudara berani memberikan masukan pada saya. Hal yang sama kalau saudara ditegur sama pemimpinmu. Kalau kamu ditegur sama orang tuamu. Harusnya kamu jangan sakit hati. Harusnya kamu berbangga. Karena mereka dipakai Tuhan untuk mengupgrade kita. Yang mengerti katakan amin. Dan kita belajar hari ini 4 hal. Karakteristik pemimpin pembapaan. Yang pertama, pemimpin yang melayani. Yang kedua, pemimpin sebagai teladan. Yang ketiga, pemimpin yang menaruh kasih setiap waktu. Dan keempat, pemimpin yang berani bicara dan bukan membicarakan di belakangnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Sebagai firman yang hari ini menyimpulkan semua kepemimpinan mengkerucut kepada pembapaan. Karena Kristus memiliki kepemimpinan pembapaan. Kepemimpinan pembapaan adalah kepemimpinan yang memiliki hati Bapa. Dan figur Bapa tidak tergantung dengan gender dan usia. Sekalipun kami muda, sekalipun kami bukan laki-laki, kami bisa membapai. Sekalipun kami belum menikah, kami bisa membapai. Karena pembapaan bicara soal fungsi, bukan soal gender. Dan hari ini kami belajar untuk kami jadi pemimpin seperti Kristus. Kami perlu jadi pemimpin yang melayani, yang turun, yang mau berkorban, yang mau kotor tangan kami. Yang kedua, kamu jadi pemimpin yang memberi teladan. Yang ketiga, kamu jadi pemimpin yang menaruh kasih setiap waktu. Menjadi sahabat dalam kesukaran. Yang keempat, menjadi pemimpin yang berani bicara. Dan bukan membicarakan di belakang. Tolong dan bantu kami. Sempurnakan kami. Sehingga kami menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi mertua, menjadi pemimpin yang menginspirasi. Dan orang-orang yang dipimpin mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara.